relativitas khusus dipublikasikan oleh Einstein ketika usianya masih 26 tahun, yaitu pada tahun 1905. Berselang satu dekade berikutnya, Einstein kembali mempublikasikan postulatnya, yaitu relativitas umum. Teori ini dikatakan relativitas khusus karena hanya berlaku untuk kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain. Pada dasarnya, relativitas umum maupun relativitas khusus, keduanya sama-sama menjelaskan tentang dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Dilatasi waktu dan kontraksi panjang pada relativitas umum diakibatkan oleh kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh benda masif atau benda dengan massa yang sangat besar. Sementara pada relativitas khusus disebabkan oleh benda yang bergerak sangat cepat. Biasanya pada relativitas khusus, ruang waktu yang ditinjau adalah datar. Dilatasi waktu adalah sebuah fenomena di mana waktu berlalu lebih cepat atau lebih lambat di suatu tempat dibandingkan dengan tempat lainnya. Pada relativitas khusus, dilatasi waktu disebabkan karena sebuah benda bergerak sangat cepat. Saat sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, waktu yang dialami saat bergerak akan lebih lambat dibandingkan saat diam. Meskipun demikian, dia tidak akan merasakan waktu yang dia alami melambat karena dia juga melambat bersamaan dengan waktu itu sendiri. Dia hanya akan merasakan waktu yang dia alami adalah sama sementara. Pengamatan yang diam akan melihatkan bergerak dalam slow motion. Misalnya, jika kedua orang ini mengarahkan cahaya, maka menurut pengamat yang diam, kedua sinyal cahaya akan bergerak pada kecepatan yang sama. Sementara di dalam pesawat, cahaya hanya bergerak dari pangkal ke ujung pesawat, yang artinya pengamat di dalam cahaya harus mengamati cahaya bergerak lebih lambat. Hal ini menyimpang dari konsep bahwa kecepatan cahaya adalah konstan untuk semua pengamat. Sehingga, agar kecepatan cahaya tetap konstan, maka waktu yang dialami pengamat di dalam pesawat juga akan melambat. Inilah yang kita kenal sebagai dilatasi waktu. Kita dapat mengamati waktu yang dialami pengamat di dalam pesawat melambat karena dilatasi waktu. Karena waktu yang melambat mengakibatkan jarak yang ditempuh cahaya semakin pendek, maka pesawat ini akan terlihat semakin pendek oleh pengamat yang diam. Fenomena ini dikenal sebagai kontraksi panjang. Selanjutnya, berdasarkan dilatasi waktu dan kontraksi panjang, semakin cepat suatu objek bergerak melintasi ruang, maka semakin lambat dia bergerak melintasi waktu dan semakin pendek ukurannya. Menurut pengamat yang relatif diam, semakin tinggi kecepatan gerak suatu benda, maka semakin tinggi efek dilatasi yang terjadi pada kecepatan cahaya. Efek dilatasi waktu yang terjadi sangatlah besar sampai mengakibatkan waktu tidak hanya melambat, melainkan benar-benar berhenti. Artinya, objek yang bergerak pada kecepatan cahaya tidak akan merasakan waktu. Jika partikel cahaya atau foton yang bergerak dari matahari ke bumi membutuhkan waktu tempuh sebesar 8 menit. Menurut kita, pengamat, di bumi, maka jika foton itu memiliki sebuah jam-jam, ini tidak akan pernah berdetak. Misalnya, jika kita mengamati sebuah bintang yang sangat jauh, maka akan diperoleh sinyal gelombang atau cahaya dengan frekuensi rendah yang mengakibatkan bintang-bintang ini akan tampak berwarna merah karena ruang di alam semesta mengembang seiring waktu. Hal ini mengakibatkan gelombang cahaya
Cahaya yang datang jutaan atau bahkan miliaran tahun yang lalu akan sampai di bumi saat ukuran alam semesta lebih besar dari saat cahaya itu dipancarkan. Perubahan ukuran alam semesta ini akan mempengaruhi panjang gelombang cahaya. Selama perjalanan menuju bumi, perubahan panjang gelombang cahaya akan mempengaruhi perubahan warna bintang yang teramati. Fenomena ini kita kenal sebagai relativistic redshift, yang merupakan penggabungan konsep relativitas dan efek Doppler. Teori relativitas khusus juga dapat digunakan untuk menjelaskan konsep elektromagnetisme, di mana gerakan muatan relatif terhadap muatan lainnya akan mengakibatkan adanya kontraksi panjang. Konsep kontraksi panjang ini yang akan mengakibatkan perubahan densitas muatan, di mana perubahan densitas muatan ini akan membuat kawat yang awalnya netral menjadi bermuatan. Hal ini yang mengakibatkan adanya efek magnet pada kawat berarus. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.